Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riswandi, mahasiswa PPG 2022, LPTK FKIP Unila. Di sini saya ingin berbagi tentang pengisian LK 3.1 atau penyusunan best practice sesuai dengan praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Penyusun best practice atau cerita praktik baik menggunakan metode STAR situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Pertama itu lokasi SD Negeri Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Lingkup pendidikan, sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai, siklus 1 meningkatkan hasil belajar siswa bidang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Siklus 2 meningkatkan kelancaran membaca siswa sesuai tanda baca yang tepat. Penulis saya sendiri, Riswandi. Tanggal PPL siklus 1, praktek 1 dan 2, 29 Agustus 2022 dan 3 September 2022. PPL siklus 2, praktek 1 dan 2, 12 September 2022 dan 20 September 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Pertama, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. 1. Masih kurangnya motivasi dan hasil belajar siswa, khususnya bidang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. 2. Masih kurangnya siswa dalam membaca lancar sesuai dengan tanda baca yang tepat. Yang ketiga, siswa malas mengerjakan soal yang diberikan guru. Yang keempat, siswa sering mengobrol pada saat pembelajaran. Yang kelima, siswa merasa malu dalam mengungkapkan pendapat. Yang keenam, siswa masih kurang pas dalam membaca lancar. Yang ketujuh, siswa ingin cepat-cepat pulang saat berada di sekolah. Kondisi-kondisi tersebutlah yang menjadi latar belakang dan pendorong guru untuk mengadakan praktek pembelajaran ini. Kondisi ini pula ditambah dengan kurangnya pemanfaatan media ajar dan model pembelajaran inovatif yang diimplementasikan guru di kelas. Selanjutnya, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Karena guru berharap dengan mengadakan praktek ini disertai perencanaan dan pemilihan metode yang tepat, serta menggunakan alat peraga dalam pembelajaran, dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa, yaitu dengan menerapkan metode demonstrasi dan penggunaan media alat peraga berupa mistar bilangan dan media berupa teks bacaan yang tepat. Guru berharap siswa mengalami perubahan hasil belajarnya menjadi lebih meningkat dalam memecahkan masalah operasi hitung bilangan bulat, khususnya bidang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, serta kelancaran siswa dalam membaca sesuai dengan tanda baca yang tepat, serta bisa menjadi referensi bagi guru-guru lain yang mengalami permasalahan yang sama. Selanjutnya, yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini. Peran saya dalam praktek ini yaitu sebagai seorang guru dan mahasiswa PPG, yaitu pertama, sebagai mahasiswa PPG berkewajiban melaksanakan praktek pembelajaran sesuai aturan yang ditetapkan. Yang kedua, sebagai guru merasa bertanggung jawab akan keberhasilan siswa dalam belajar. Yang ketiga, sebagai seorang guru juga merasa ingin menciptakan suatu pembelajaran yang inovatif, menarik, dan efektif, sehingga hasil pembelajaran siswa lebih dapat meningkat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan, ada beberapa tantangan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, baik siklus 1 dan siklus 2. Yang pertama, tantangan dari siswa sendiri, di mana siswa harus diperkenalkan dengan gaya belajar yang lebih inovatif, dengan menerapkan metode dan media pembelajaran yang jarang dikenalkan. Yang kedua, tantangan yang ada di sekolah. A. Tantangan guru dalam pemilihan media ajar. B. Kurang tersedianya media alat peraga yang sesuai dengan masalah yang akan diselesaikan. Yang C. Ruang kelas yang kurang nyaman ketika digunakan. Tantangan itu yang menyebabkan seorang guru harus melewatinya dengan berbagai cara, seperti menerapkan media yang sesuai dengan gaya belajar siswa, serta model pembelajaran lainnya yang mendukung. Pihak-pihak yang mendukung. Setelah lakukan identifikasi masalah, serta dilanjutkan dengan wawancara kepada kepala sekolah, kepada guru dan pakar,
Maka masukan dan saran yang diberikan beberapa pihak tersebut adalah merupakan dukungan yang menjadi penyemangat dalam saya mengadakan praktek pembelajaran siklus 1 dan siklus 2 ini. Serta tidak lupa pula bimbingan, saran, dan masukan dari yang pertama Bapak dosen, 2 guru pamong, 3 rekan-rekan mahasiswa PPG yang senantiasa memberikan saran dan pendapat yang sifatnya membangun, sehingga dapat tercapainya tujuan praktek pembelajaran sesuai yang diharapkan. Selanjutnya aksi, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Yang pertama itu langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan. Tantangan yang ada di atas segera diselesaikan dengan baik oleh seorang guru profesional, diantaranya yaitu yang pertama berkaitan dengan media ajar atau alat peraga. Guru harus bisa kreatif membuat media ajar atau alat peraga yang sesuai dengan masalah pembelajaran yang akan diselesaikan, seperti pembuatan alat peraga konkret, sehingga bisa lebih mudah mengenal media secara langsung, berupa media yang dapat disentuh atau dapat diperagakan secara langsung. Yang kedua berkaitan dengan model pembelajaran. Guru harus sudah hafal dengan sintak dari model pembelajaran yang akan diterapkannya, dari mulai tahap 1 sampai akhir yang dituangkan dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang ketiga berkaitan dengan penilaian. Seorang guru juga dituntut untuk menilai secara keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, dan fisikomotorik. Tentunya dalam instrumen yang lengkap, mulai dari kisi-kisi soal, indikator ketercapaian setiap ranah, dan rubrik penilaian untuk melengkapi penilaian di akhir pembelajaran. Yang keempat, berkaitan dengan kondisi ruangan. Guru bisa mendesain ruangan dengan mulai dari kebersihan, kerapian, keindahan, sehingga siswa merasa nyaman dalam pembelajarannya. Selanjutnya strategi yang digunakan. Strategi yang diterapkan dalam menghadapi tantangan yang ada pada praktek siklus 1 dan siklus 2 yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, merancang model pembelajaran dengan memilih metode yang tepat. Yang ketiga, membuat perangkat pembelajaran. Yang keempat, membuat media alat peraga yang sesuai dengan materi praktik pembelajaran pada siklus 1 ataupun siklus 2. Yang kelima, menyusun rencana evaluasi, membuat instrumen penilaian, dan membuat kisi-kisi soal yang berkaitan dengan praktek siklus 1 dan siklus 2. Yang keenam, mengkondisikan ruangan belajar sesuai dengan model pembelajaran dan metode pembelajaran. Selanjutnya, proses dalam pelaksanaan. Proses praktek pembelajaran siklus 1 dan siklus 2 yaitu praktek dilaksanakan dalam 4 kali yaitu A. Siklus 1 dilaksanakan dengan 2 kali praktek pembelajaran atau 2 kali pertemuan dengan materi operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Pertemuan pertama membahas tentang operasi penjumlahan bilangan bulat dengan metode demonstrasi dengan menggunakan alat peraga mistar bilangan. Pertemuan kedua membahas tentang operasi pengurangan bilangan bulat positif dan negatif dengan metode demonstrasi dan menggunakan alat mistar bilangan. Selanjutnya B, siklus 2 dilaksanakan dengan 2 kali praktek pembelajaran atau 2 kali pertemuan dengan materi tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema literasi aku cinta membaca. Pertemuan pertama membahas tentang menemukan kata kunci pada bacaan dan membaca teks cerita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan metode demonstrasi dan menggunakan media alat peraga berupa teks bacaan. Pertemuan kedua membahas tentang kalimat utama atau gagasan utama dan informasi penting yang terdapat pada teks bacaan dengan metode demonstrasi dan menggunakan media alat peraga berupa teks bacaan. Selanjutnya pihak yang terlibat dalam proses praktek pembelajaran. Yang pertama guru praktikum, yang kedua siswa kelas 6, ketiga kepala sekolah, keempat bapak ibu dewan guru, kelima operator sekolah, yang keempat bapak dosen, yang kelima bapak guru pamong. Selanjutnya sumber daya atau materi yang diperlukan. Dalam proses pelaksanaan strategi praktek pembelajaran siklus 1 dan siklus 2 ini sumber daya atau materi yang diperlukan yaitu mencakup. Yang pertama sumber daya manusia atau SDM yaitu A. Guru sendiri sebagai pelaksana praktek pembelajaran. B. Siswa kelas 6 SDN Padang Ratu. Yang C. Operator sekolah sebagai tenaga ahli dalam membantu pengambilan gambar atau video pelaksanaan praktek pembelajaran. Yang kedua, materi yang diperlukan yaitu pertama, alat peraga praktek pembelajaran berupa mistar bilangan sebagai hasil kreativitas guru sendiri dan teks bacaan. Yang kedua, bahan ajar berupa buku siswa ataupun media ajar berupa LKPD. Yang ketiga, HP atau alat perekam atau pengambil gambar. Yang keempat, laptop. Yang kelima, ruang kelas beserta perlengkapan mengajar lainnya.
Yang keenam, lampu listrik sebagai penerangan ruangan kelas. Yang ketujuh, dan lain-lain. Selanjutnya, refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Yang pertama, dampak dari aksi yang dilakukan. Dampak dari aksi pembelajaran yang telah dilaksanakan baik siklus 1 ataupun siklus 2 yaitu dengan menggunakan media alat peraga yang sesuai dengan materi yang disampaikan serta penerapan metode belajar yang tepat membuat siswa lebih bersemangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran. Karena pada saat pembelajaran siswa terlibat langsung ikut mendemonstrasikan baik secara individu maupun secara kelompok. Dengan penerapan metode demonstrasi baik secara individu maupun secara kelompok, siswa lebih termotivasi. Terlihat dampaknya dari indikator keaktifan siswa naik secara signifikan dari pembelajaran sebelumnya, baik pada praktek siklus 1 maupun pada praktek siklus kedua. Selanjutnya, keefektifan hasil. Keefektifan hasil dari praktik pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus 1 dan siklus 2 nampak terlihat dari yang pertama, keaktifan siswa dalam pembelajaran meningkat. Yang kedua, kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal, baik secara individu maupun kelompok meningkat. Yang ketiga, keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat dan tampil ke depan dengan percaya diri terlihat jelas. Yang keempat, kemampuan siswa dalam memahami materi yang sedang dipelajari meningkat. Yang kelima, meningkatnya pemahaman siswa dalam bidang kerja atau diskusi dalam kelompok. Yang keenam, meningkatnya nilai pembelajaran siswa yang tampak dari hasil mengerjakan tugas atau latihan. Selanjutnya, respon pihak lain. Respon dari beberapa pihak seperti kepala sekolah, guru, dan siswa sendiri merespon dengan baik dan positif bahwa strategi yang diterapkan dalam praktek pembelajaran dapat lebih meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, sehingga mampu juga meningkatkan hasil belajar siswa dengan efektif. Selanjutnya, faktor keberhasilan. Yang menjadi faktor dalam keberhasilan strategi yang dilakukan yaitu tidak lain karena dukungan dari berbagai pihak, baik masukan atau saran yang diberikan oleh kepala sekolah, rekan, bapak, ibu, dewan guru, dan antusias siswa dalam mengikuti praktek pembelajaran, serta tidak lupa peran dosen dan guru pamong yang selalu membimbing dan mengarahkan serta memberikan masukan yang sifatnya membangun, sehingga keberhasilan praktek pembelajaran bisa tercapai sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, pembelajaran dari keseluruhan proses. Yang menjadi pembelajaran dari keseluruhan proses yang telah dilaksanakan baik praktek siklus 1 ataupun praktek siklus 2 yaitu bahwa dengan perencanaan yang matang dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran serta dukungan dari berbagai pihak baik saran dan masukan yang kita terima dengan positif, maka tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Nah, itulah namanya LK 3.1 saya atau best practice, yaitu menyusun cerita praktik baik yang saya tulis sesuai dengan apa yang telah saya praktekkan di kelas itu di SDN Negeri Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi referensi bagi guru-guru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.